Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Benedikta Mariani Rinsende dengan NIM 0403010046. Saya adalah mahasiswa kelas B semester 2 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Video kali ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori pembangunan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Dr. Syukur Muhaimin Adangjaha, Esos MAP. Nah, di video ini saya akan membahas tentang analisis fenomena pembangunan di Desa Baumata, Kecamatan Tayabenu, Kabupaten Kupang. Judul lengkapnya adalah Analisis Fenomena Pembangunan di Desa Baumata, Studi Observasi dan Wawancara dalam Perspektif Teori Pembangunan. Jadi, buat kalian yang tertarik dengan isu pembangunan di tingkat desa dan bagaimana berbagai teori pembangunan bisa menjelaskannya, yuk tonton terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih, yaitu tentang pembangunan. Tapi kita tidak akan bicara tentang pembangunan gedung-gedung tinggi di kota ya. Kita akan fokus ke pembangunan di tingkat desa, khususnya di Desa Baumata Kupang. Kalian tahu kan, pembangunan itu bukan cuma soal ekonomi saja, tetapi juga soal sosial, politik, dan juga budaya. Nah, para ahli itu sudah punya banyak teori buat menjelaskan bagaimana sih pembangunan itu terjadi. Kenapa ada kemajuan dan kenapa ada hambatan. Ada teori modernisasi, teori ketergantungan, sampai dengan teori-teori yang lebih kekinian nih. Di Desa Baumata ini yang mayoritas penduduknya petani, pembangunan itu lagi menggeliat nih. Apalagi setelah adanya jalan tani, distribusi hasil panen yang jadi lebih lancar dan akses masyarakat juga meningkat. Ini nih bisa dibilang jadi langkah awal buat perubahan yang lebih besar di desa ini. Nah, penelitian kali ini pengen banget nih ngulik lebih dalam. Bagaimana sih pembangunan di Desa Baumata ini berjalan? Terus teori-teori pembangunan itu bisa menjelaskan apa saja di baliknya. Jadi ada 3 poin utama yang mau kita cari tahu. Yang pertama, untuk menganalisis dampak pembangunan jalan tani terhadap produktivitas petani. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat desa. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi untuk pembangunan desa yang lebih baik. Tapi perlu diingat ya, penelitian ini fokusnya cuma di Desa Baumata saja nih. Dan kita mendapatkan datanya langsung dari pengamatan dan ngobrol-ngobrol sama tokoh masyarakat serta warga di sana. Jadi, hasilnya mungkin tidak bisa digeneralisir ke seluruh Indonesia. Terus, teori yang kita bahas juga cuma 6 teori utama saja nih. Metode penelitiannya sendiri kita pakai pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, kita turun langsung ke lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi buat memahami fenomena sosial yang terjadi di Desa Baumata secara mendalam. Kita pengen tahu banget nih gimana proses pembangunannya, partisipasi masyarakatnya, dan dampak menurut berbagai teori pembangunan. Oke, setelah kita tahu gambaran umum tentang pembangunan di Desa Baumata, sekarang kita kenalan lebih dekat yuk sama berbagai teori yang berusaha menjelaskan fenomena pembangunan ini. Ada beberapa pandangan menarik nih dari para ahli. Yang pertama ada teori modernisasi. Teori ini bilang negara-negara itu kayak lagi naik tangga pembangunan dari yang tradisional banget nih sampai jadi modern, kayak negara-negara maju. Dulu, abis Perang Dunia Kedua, negara-negara liberal, terutama Amerika Serikat, suka banget nih sama teori ini. Intinya ada perbedaan jelas antara masyarakat modern dan tradisional. Mereka juga pikir, kadang faktor dari dalam negara itu sendiri yang bikin susah maju. Makanya nilai-nilai kayak kerja keras itu sangat penting. Beberapa tokoh penting di teori ini ada Hagen yang menekankan pada pentingnya perubahan sosial dan budaya untuk pembangunan. Ada MC Celan yang fokus ke semangat berprestasi individu. Ada Rostow dengan 5 tahap pembangunan ekonominya.
Lerner yang fokus pada peran komunikasi dan pendidikan dalam modernisasi, Eisenstadt yang memperkenalkan konsep pergeseran struktur sosial dalam proses modernisasi, Anas Meltzer yang menyoroti diferensiasi struktural dalam masyarakat berkembang, Parsons yang fokus pada interaksi sosial dan stabilitas dalam pembangunan, dan Inkeles dan Smith yang bilang modernisasi juga butuh pola pikir yang modern. Nah, beda lagi nih sama teori dependensi atau ketergantungan. Teori ini muncul di Amerika Latin. Mereka agak tidak setuju sama teori modernisasi. Katanya negara-negara miskin itu jadi susah maju karena mereka bergantung sama negara-negara kaya. Frank dan Baran bahkan bilang hubungan antar negara-negara ini itu kayak eksploitasi gitu. Ada yang namanya dependensi klasik, di mana negara pusat yang itu kayak bosnya ekonomi dunia, dan negara pinggiran cuma bisa jadi tukang ekspor bahan mentah saja. Frank dan Baran bahkan bilang hubungan antar negara-negara ini itu kayak eksploitasi gitu. Ada yang namanya eksploitasi dependensi klasik, di mana negara pusat itu kayak bosnya ekonomi dunia dan negara pinggiran cuman bisa jadi tukang ekspor bahan mentah saja. Terus Dos Santos membagi ketergantungan ini menjadi 3 bentuk. Yang pertama kolonial, yang kedua finansial industrial, dan yang ketiga ada teknologi. Terus ada lagi nih teori pasca ketergantungan. Yang pertama ada teori liberal. Mereka lebih fokus ke investasi dan kemampuan teknologi sebagai kunci pembangunan. Mereka tidak terlalu setuju kalau ketergantungan itu jadi biang keladinya keterbelakangan. Cuman teori ini agak kurang membahas tentang politik nih. Yang kedua ada teori artikulasi. Teori ini bilang keterbelakangan itu gara-gara sistem produksi yang tumpang tindih, kayak masih ada feodalisme, kapitalisme, bahkan sosialisme juga. Gagalnya industrialisasi dan tidak siapnya meniru negara maju juga menjadi masalah utama. Selanjutnya ada teori sistem dunia dari Wallerstein. Teori ini lebih luas lagi nih. Dia bukan cuma lihat antar negara saja, tapi sistem dunia secara keseluruhan. Dunia ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, negara pusat yang kaya dan kuat. Yang kedua, negara semi pinggiran yang di tengah-tengah. Dan yang ketiga, negara pinggiran yang biasanya jadi sumber bahan mentah. Tapi, katanya negara itu bisa naik kelas tergantung strateginya. Kayak substitusi impor, narik investasi asing, atau bikin kebijakan ekonomi yang mandiri. Intinya, pembangunan itu dipengaruhi banget sama sistem sosial dan kapitalisme dunia. Cuma kritiknya, teori ini terlalu fokus ke faktor luar dan kurang kasih solusi yang praktis. Terakhir ada teori perubahan sosial. Teori ini lebih sederhana. Dia bilang perubahan itu terjadi karena adanya dinamika norma, nilai, atau ide-ide yang dibawa sama individu. Dalam teori ini ada beberapa pendekatan nih. Ada teori klasik dari Auguste Comte yang bilang perubahan itu lewat 3 tahap. Yang pertama teologis, yang kedua metafisik, dan yang ketiga positif menuju masyarakat ilmiah. Emil Durkheim lihat perubahan dari masyarakat yang solidaritasnya mekanik ke organik, dan modernisasi butuh kestabilan sosial. Max Weber fokus ke rasionalisasi dan etos kerja Protestan yang mendorong kapitalisme dan perubahan sosial lewat birokrasi. Terus ada teori equilibrium dari Talcott Parsons yang bilang masyarakat itu harus seimbang dengan memenuhi fungsi agil. William Cockburn punya konsep kulturalek di mana perubahan teknologi lebih cepat dari budaya non-material. Ada juga teori modernisasi lagi nih, tapi beda fokus. Wilbert Moore bilang modernisasi itu transformasi menyeluruh kayak negara barat. Dan Marian Levy lihat modernisasi itu ditandai dengan diferensiasi struktur dan spesialisasi sosial biar lebih efisien. Terakhir ada teori konflik dari Ralph yang bilang perubahan sosial itu pasti ada karena konflik antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa. Wah, ternyata banyak banget ya teori tentang pembangunan ini. Masing-masing punya sudut pandang dan fokus yang berbeda.
Nah, di video selanjutnya kita coba yuk lihat bagaimana teori-teori ini bisa kita terapkan buat menganalisis pembangunan di desa bawah mata. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting nih, yaitu bagaimana caranya kita mengumpulkan informasi buat penelitian di desa bawah mata ini. Kita pakai beberapa cara biar dapat gambar yang lengkap tentang perubahan sosial di sana. Yang pertama, kita melakukan observasi. Jadi, kita datang langsung ke desa bawah mata buat melihat sendiri perubahan yang terjadi, terutama soal pembangunan infrastrukturnya. Kita amati langsung deh apa saja perubahan dan bagaimana perubahannya. Terus kita juga melakukan wawancara. Nah, di sini kita ngobrol langsung sama orang-orang penting di desa kayak perangkat desa dan juga warga sekitar. Tujuannya biar kita tahu pandangan mereka tentang pembangunan dan perubahan sosial yang terjadi. Jadi, kita bisa mendengar langsung dari sudut pandang mereka. Yang terakhir, kita melakukan dokumentasi. Ini penting sekali untuk bukti memperkuat data yang sudah kita dapat. Kita ambil gambar atau video, bikin catatan lapangan, sampai transkrip hasil wawancara. Jadi semua informasi itu tercatat dengan baik. Sumber data yang kita gunakan juga ada dua jenis nih. Ada data primer, yaitu data yang kita dapatkan langsung dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Jadi itu data seperti data tangan pertama. Terus ada juga data sekunder, yaitu data yang kita ambil dari dokumen-dokumen resmi desa. Ini bisa jadi pelengkap informasi yang sudah kita punya. Lokasi penelitian kita sudah jelas, yaitu di Desa Bawah Mata, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Nah, waktu penelitiannya sendiri kita laksanakan pada hari Kamis 27 Maret 2025. Jadi semua data yang kita kumpulkan itu berdasarkan kondisi di tanggal itu. Nah, setelah semua data terkumpul, bagaimana cara kita menganalisisnya? Kita pakai pendekatan kualitatif nih, dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada reduksi data. Di sini kita rangkum dan pilih-pilih informasi yang penting dan relevan dari semua hasil observasi dan wawancara. Jadi tidak semua data mentah yang kita pakai, tapi kita fokuskan ke poin-poin penting saja. Selanjutnya ada penyajian data. Nah, di sini kita kelompokkan semua temuan kita berdasarkan teori-teori sosial yang sudah kita bahas sebelumnya, kayak teori modernisasi, teori dependensi atau ketergantungan, teori pasca ketergantungan, sistem dunia, Marxis, dan perubahan sosial. Tujuannya biar kita bisa lihat fenomena di desa bawah mata itu bisa dijelaskan pakai teori yang mana. Terakhir ada penarikan kesimpulan. Di tahap ini kita interpretasi semua temuan yang sudah kita kelompokkan tadi buat menjelaskan dinamika sosial yang terjadi di desa bawah mata dan apa dampaknya buat pembangunan desa. Jadi, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita berdasarkan data yang sudah kita analisis. Nah, begitulah teman-teman cara kita mengumpulkan dan menganalisis data buat penelitian ini. Di video berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling penting dan paling seru, yaitu hasil pembahasan. Jangan sampai kelewatan ya. Oke, setelah kita kumpulkan data dan menganalisisnya, sekarang kita lihat yuk, apa saja temuan kita di Desa Bawah Mata berdasarkan teori-teori yang sudah kita bahas. Dari pengamatan dan obrolan kita bersama warga dan Pak Kepala Desa, Bapak Melkisedek, kelihatan sudah ada beberapa tanda-tanda modernisasi di Desa Bawah Mata. Pembangunan jalan tani itu dampaknya positif sekali buat para petani. Pertama, pengambilan keputusan di sini sudah demokratis, semua melewati musyawarah desa. Kedua, ada perubahan infrastruktur kayak jalan tani. Dan yang ketiga, urbanisasi dan
industrialisasi masih terbatas, mayoritas masih petani. Yang keempat, masih ada perbedaan antara tradisional dan modern di pandangan masyarakat. Kalau dari teori dependensi atau ketergantungan, Desa Bawah Mata masih bergantung sama dana desa buat pembangunan. Meskipun masyarakat ikut terlibat, tapi sumber daya dan kebijakan banyak dari pusat. Ini menunjukkan adanya ketergantungan finansial industrial. Nah, yang menariknya ada juga tanda-tanda pasca ketergantungan. Masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan jalan tani. Meskipun masih bergantung dana desa, mereka punya cara sendiri buat menentukan prioritas. Bahkan petani sudah membentuk kelompok tani biar tidak terlalu bergantung sama bantuan desa dan mulai adaptasi pada tanam sendiri. Dari sudut pandang teori sistem dunia, Desa Bawah Mata masih bergantung ekonomi pada sumber daya lokal dan dana desa. Pembangunannya lewat musyawarah, tapi belum ada investasi luar yang signifikan. Sebagian masyarakat non-petani juga merasa perubahan masih parsial. Struktur ekonomi desa masih berbasis pertanian tradisional, jadi masih masuk kategori ekonomi pinggiran. Kalau kita pakai kacamata teori Marxis, pembangunan jalan tani memang membantu para petani, tapi ada ketimpangan sosial karena yang bukan petani kurang mendapatkan manfaatnya. Petani juga kayak teralienasi karena masih banyak bergantung sama pupuk dan bantuan pemerintah. Meskipun musyawarah, keputusan cenderung menguntungkan mayoritas petani. Yang terakhir dari teori perubahan sosial. Pembangunan ini dampaknya beda-beda buat masyarakat. Yang bukan petani merasa dampaknya tidak signifikan. Reaksi masyarakat juga berbeda-beda. Petani puas, yang lain merasa belum merata. Nah, dari semua temuan tadi, kita bahas lebih dalam lagi nih. Kalau kata Rostow, Desa Bawah Mata masih di tahap prasyarat tinggal landas. Semangat berprestasi menurut MC Solan masih ada, tapi masih di sektor pertanian. Menurut Inkeles dan Smith, masyarakat masih transisi ke modern. Soal dependensi atau ketergantungan, masih modal utama masih dari dana desa. Ini memang membantu infrastruktur, tapi bisa bikin pembangunan tidak mandiri jangka panjang. Desa perlu cari sumber dana lain kayak BUMDes. Dari teori liberal, investasi masih dari dana desa, investasi swasta belum signifikan. Masyarakat sudah coba mandiri lewat usaha kecil, tapi masih kecil skalanya. Kalau dari teori artikulasi, keterbelakangan di Bawah Mata karena sistem produksi masih campuran, pertanian tradisional dominan, industrialisasi kurang, dan akses pasar terbatas. Dalam teori sistem dunia, Desa Bawah Mata masih ekonomi pinggiran karena ketergantungan dana desa dan belum ada industri kuat. Mereka lebih banyak impor daripada ekspor, dan produk pertanian cuma buat lokal saja. Terakhir, dari teori perubahan sosial. Menurut Comte, pembangunan masih bertahap dan belum sepenuhnya ilmiah. Kata Durkheim, pembangunan jalan tani bikin petani lebih tergantung infrastruktur modern, tapi yang lain belum. Nah, begitulah hasil analisis kita tentang pembangunan di Desa Bawah Mata pakai berbagai teori. Ternyata kompleks ya. Akhirnya kita sudah sampai di bagian kesimpulan ini. Jadi, pembangunan di Desa Bawah Mata itu menunjukkan perpaduan antara modernisasi, ketergantungan, tapi juga ada semangat buat mandiri. Infrastruktur kayak jalan tani memang sudah bantu para petani, tapi sayangnya industrialisasi di sini belum maju amat. Meskipun warga ikut rembukan soal pembangunan,
desa ini masih mengandalkan dana desa, yang artinya masih bergantung. Kalau kita lihat dari berbagai teori, desa bawah mata ini kayak masih ada pinggiran sistem dunia. Pembangunan yang ada juga lebih dirasakan manfaatnya sama petani. Jadi perubahan sosialnya masih bertahap dan belum semua orang kebagian rata. Biar pembangunannya lebih oke dan berkelanjutan, desa ini perlu mengurangi ketergantungan sama bantuan dari luar dan bikin ekonomi lokalnya lebih kuat. Nah, terus bagaimana dong desa bawah mata ini bisa lebih maju? Ini beberapa rekomendasi dari hasil penelitian kita. Sebagai hasil dari penelitian ini, kita memberikan beberapa saran strategis untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan jalan tani secara optimal. Yang pertama, peningkatan kualitas infrastruktur jalan tani melalui penggunaan material yang tahan lama dan perawatan yang rutin. Yang kedua, perlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pembangunan agar jalan tani benar-benar sesuai kebutuhan petani. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk anggaran, pelatihan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, sinergi antara sektor pertanian dan transportasi juga mempercepat distribusi hasil tani ke pasar. Dengan strategi ini, kita berharap produksi pertanian meningkat dan kesejahteraan masyarakat desa dapat lebih terjamin. Mari kita bersama membangun jalan menuju masa depan pertanian yang lebih baik. Semoga rekomendasi ini bisa bermanfaat buat desa bawah mata ke depannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Oke semuanya, itu dia pembahasan kita kali ini tentang menganalisis pembangunan di desa bawah mata dari perspektif berbagai teori. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.